Mereka tidak percaya. Mereka anggap datang ke gereja itu hanya ke tugas sosial saja hari Minggu. Nggak tahu datang ke gereja buat apa. Tapi begitu, dianggap tidak ada kemasan dalam ibadah. Banyak kejahatan akan datang. Nah itulah sebabnya Alkitab berkata banyak orang akan mundur nanti. Nah karena itu maka Barnabas jauh-jauh hari sudah kasih tahu kepada orang-orang yang baru saja bertobat, kalau kamu bertobat baik-baik, jangan mundur. Lalu udah berdoa, Tuhan belum kasih, langsung mundur. Nah itulah dia berkata, biarlah kamu tetap setia kepada Tuhan. Apa saudara juga seandainya ada orang datang kepada saudara, saudara jangan mundur ya. Sekali ke gereja, tetap ke gereja, sekali tetap apa tuh? Tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab mereka akan menerima Tuhan Yesus itu. Nah sebab itu diajarkan jangan kamu mundur. Nah, mengapa dia katakan demikian? Itu sebabnya. Mengapa dia menasihati? Dan bagaimana dia menasihati? Itu dulu. Bagaimana dia menasihati? Cerita bersambung. Saya akan buat minggu depan. Tetapi yang saya mau kemukakan, mengapa dia menasihati? Bagaimana dia menasihati minggu depan? Tapi untuk sekarang, mengapa dia menasihati? Barnabas baru datang dari Yerusalem, diutus oleh rasul-rasul. Rasul-rasul itu pimpinan daripada gereja yang mula-mula di kota Yerusalem. Nah, Barnabas diutus jadi mendapat kepercayaan dari rasul-rasul di Yerusalem. Dia lihat apa itu? Dia kirim kabar ke sana. Dan di sini katakan bahwa dia sendiri adalah memberi nasihat kepada orang-orang supaya tetap kepada Tuhan karena, nah itu nomor satu, karena Barnabas adalah orang baik. Nah, baik itu baik apa? Baiknya baik apa? Kalau lihat Alkitab bahasa aslinya, maka baiknya ini adalah baik yang kami terjemahkan bahasa Inggris adalah benevolent. Ada benefitnya, ada keuntungannya. Kebaikannya itu tidak kebaikan dalam hati saja, tetapi kebaikan yang mendatangkan keuntungan, ada benefitnya kepada orang lain. Apa punya teman, tapi temannya itu tidak mendatangkan kesenangan atau keuntungan kepada kita. Kalau teman itu bisa memberikan keuntungan kepada kita, kebaikan kepada kita, kita tetap senang kepada teman-teman. Nah, baiknya daripada Barnabas adalah baik yang mendatangkan keuntungan, ada benefitnya. Biasanya orang kalau berteman, kalau baik-baik, kebutuhan, senang, susah, siang malam tidak senang, sama-sama teman. Kalau satu teman ini sudah kita lihat sudah nggak bisa menolong kita, nggak ada keuntungannya, dia berkata udahlah, bye-bye, dia cari teman lain. Nah ini kebaikan daripada Barnabas bukan baik dalam mulut, tetapi baik dalam hati. Hati nurani adalah hati yang baik. Dan apa artinya hati yang baik? Kita lihat nanti dalam firman Tuhan. Dan kebaikannya itulah dia berikan nasihat
Saudara, kebaikan di sini adalah kebaikan yang mendatangkan keuntungan kepada banyak orang. Dapat dirasakan, dinikmati oleh orang lain juga. Itu artinya dari kata baik di sini. Untuk melihatnya betapa baiknya hati nurani daripada Barnabas. Coba kita mundur sedikit, kita mundur ke Efesus, ke kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, mundur dari pasal 11, mundur ke pasal 4. Di ayat yang ke-36 dan 37, di sana kita membaca apa yang ada pada Barnabas. Tadi nomor 1, dia senang melihat orang belum bertobat menjadi bertobat. Dia senang melihat orang yang belum selamat menjadi selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, sekarang dia adalah orang yang baik